Gubernur Jawa Tengah versus Gubernur Jawa Barat kalau mereka mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Kira-kira siapa yang bakalan berpotensi menang antara Pak Lutfi atau Kang Deddy Mulyadi? Nah, ini muncul sebuah narasi kawan ya, banyak di TT, kebetulan bukan narasi sih, sekedar sebuah survei video gitu ya. Dan mengejutkan loh kawan, ternyata jawaban dari warga plus 62 ketika ada sebuah survei kayak gini, kira-kira siapa yang berpotensi menang antara Kang Deddy dengan Pak Lutfi jika mereka itu maju ke Pilpres. Nah, jawabannya mengejutkan. Nanti akan saya tunjukin jawaban-jawaban dari warga plus 62 ya. Selain itu juga ini ada sebuah video yang lain kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengajar di dua tempat. Oke. Nih ya si Ibu Empon nih, ternyata dia kan kenapa dia menggebu-gebu gitu kan curhat kemarin itu yang terkait ribet riweuh katanya gara-gara masuk jam 6.30 gitu kan. Anak orang keurus katanya giran anak sendiri kagak keurus. Ternyata dia ini kan ngajar di dua sekolahan, double job gitu. Dan dia juga menegaskan katanya Bapak Ain kalau dia itu nggak cuma jadi dosen, tapi jadi guru juga ada di Madrasah Aliyah, katanya begitu. Jadi dia Oke. ngebagi waktu tuh buat ngambil ngajarnya itu double job. Nah, makanya Bu Popon jangan terlalu berambisi ya. Lagak-lagak double tapi ngeluh kayak gitu gimana coba? Kerja katanya jadi dosen, terus jadi guru juga. Tapi masih ngeluh kan berarti itu memaksakan diri Bu Popon. Kalau gak mampu ya mending salah satunya aja. Jangan diembat semuanya. Oke, ini ada sebuah pernyataan nih, klarifikasi dari Bu Popon ketika balas ya video sebelumnya oleh Kang Deddy Mulyadi. Nanti saya akan tunjukin video fullnya buat teman-teman. Dan masih ada beberapa video-video reaksi dari warga plus 62 tentang Kang Deddy Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap di sini kawan di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat updatean terkini dan informasi terkini dari Indonesia bahkan juga di luar Indonesia. Berita-berita viral juga dan dari tokoh-tokoh masyarakat, public figure yang selalu memberikan inspirasi buat kita semuanya. Salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kali ini kawan ada sebuah topik menarik, yaitu sebuah pernyataan dari Mbok Popon. Kok Mbok Popon sih? Dari Ibu Popon gitu ya, yang membuat sebuah pernyataan baru ketika video sebelumnya ini dibalas oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu mengenai keluhan beliau yang mengeluh katanya udah nggak bisa mengatur waktu, harus bangun lebih pagi. Ternyata kawan Bu Popon ini pekerjaannya double tak ya? Ya, katanya sih jadi guru ya, terus jadi dosen. Nah, kalau gitu berarti ibu ini terlalu berambisi, diembat semua pekerjaan. Jadi dosen, jadi guru. Tapi kenapa kok masih mengeluh? Gitu loh. Kalau gak mau mengeluh udah jangan diembat semua pekerjaannya. Salah satunya ingat umur ya. Siapa tahu memang semangat dan juga kemampuan ibu itu gak mampu diembat semuanya tapi ngeluh kayak gitu kan repot kawan. Nanti kita akan tunjukin pernyataan dari Bu Popon yang selengkapnya. Tapi sebelumnya ini ada sebuah video buat teman-teman ya. Ini ada kebersamaan Kang Deddy Mulyadi bersama si cantik Yan Hyang. Yuk kita simak berikut videonya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar, dimanapun berada, sing sarehat warganet. Ini ada yang lagi manja pagi hari ini, nempel kayak perangko, mau mau main sama ayah. Sini sayangnya, sini, hehehe, sini dong. Sampurasun. Ini Hyangnya bilang sampurasun. Sampurasun. Nuju naon nih Hyang teh sampurasun aku masih salam sampurasun teh. Gimana sampurasun teh? Sampurasun gimana? Ada. Hari ini nih Hyang teh lagi apa? Lagi olahraga Sama siapa? sama ayah Sarang ayah di mana olahraga teh? di sawah. Di sawah, sepedahan ya? Iya. Seneng? Seneng. Kasadayana atuh asampurasun. Ngapain? Bukan, sini dulu. Ini pagi ini pokoknya lagi rileks bareng nih ya. Semoga pada sehat semuanya. Nggak boleh.
Ya, pada sehat semuanya. Sini, sini, sini. Sini berdiri dulu, berdiri. Pada sehat semuanya. Peluk ayah tuh, peluk ayah tuh. Sombong. Sombong siapa yang sombong? Iya. Sini, sini ayah. Oke, ayah berdiri. Oh, Oh, sini ayah. Oh, udah. Kita jalan lagi. Dadah. Masya Allah, sehat-sehat ya buat Kang Deddy dan juga nih yang si cantik, si gelis. Alhamdulillah kebersamaan mereka dan masih menyempatkan waktu untuk olahraga nih ya di pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini juga ada sebuah video yang lain. Ini kebersamaan dari Kang Deddy Mulyadi bersama dengan siapa nih? Pak Lutfi ya, bener ya? Saya lupa namanya nih Pak Menteri ini. Nah, ini dia. Yuk kita simak dulu ya. Warga Jabar, kita sudah ketemu dengan Pak Menko Pangan. Ngobrolin satu pengelolaan sampah. Yang kedua apa lagi, Pak? Pangan, sawah, tadi itu kemudian protein, irigasi, bendungan, lingkungan, wah banyak deh. Dan yang paling utama adalah hari ini yang akan segera kami eksekusi adalah kalau ingin melindungi petani dan nelayan, lindungi dua hal. Satu, jaminan kesehatannya biar mereka berobat tidak mengalami kesusahan. Dua, jaminan pendidikan anak-anaknya. Ya memang dua ini diperlukan, kesehatan, pendidikan. Kalau ini full pemerintah jamin, maka petani kita insya Allah akan mampu. Dan ini akan segera saya eksekusi, Pak. Wah, Saya terima kasih, Pak terjemahkan Gub. Di APBD 2026 akan kita kembangkan asuransi pelindungan bagi petani. Dan anak-anak petani akan kita prioritaskan pendidikannya. Wah, luar biasa Pak Gub. Dan nelayan. Terima kasih. Terima kasih. Wow, luar biasa. Petani-petani ini dan juga para nelayan-nelayan di Jabar kayaknya senang banget ya punya pemimpin kayak Kang Deddy Mulyadi. Kebijakannya Masya Allah. Oke, buat teman-teman yang di luar provinsi Jabar, sabar ya. Siapa tahu next ada Kang Deddy kedua nanti di provinsi Anda. Oke, kalau ngomongin soal Kang Deddy Mulyadi dengan Gubernur Jateng nih. Nah, sebelumnya kan sempat disentil nih Kang Deddy Mulyadi. Ini ternyata muncul sebuah video seperti survei gitu kawan. Nanyain beberapa warga plus 62 seandainya Kang Deddy Mulyadi dan juga Pak Lutfi ini Gubernur Jateng muncul sebagai pasangan pilpres yang berbeda lah gitu ya. Siapa kira-kira yang berpotensi menang? Nah, ini ada sebuah video nih. Saya akan tunjukin buat teman-teman berikut juga jawaban-jawaban dari warga plus 62 ya. Jangan kemana-mana, saya akan balik lagi buat teman-teman tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Oke, langsung aja ya kita simak kawan berikut videonya. Gubernur Jawa Tengah versus Gubernur Jawa Barat kalau mereka mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Kira-kira siapa yang bakalan berpotensi menang antara Pak Lutfi atau Kang Deddy Mulyadi? Silakan berkomentar di kolom. Nah, ini yang bikin sebuah survei di aplikasi TT dan kebetulan saya temukan beberapa jawaban-jawaban. Anggap saja ini mewakili jawaban untuk Pilpres mendatang gitu ya. Oke nih jawabannya kawan. Jawabannya adalah dari warga plus 62. Oke, nah ini kita geser dulu ya. Jawabannya yang pertama adalah nih. Ya, jawabannya dari Frankie Audio, Jateng pilih Pak Ganjar lagi. Ada juga jawabannya Kang Deddy atau terus KDM bosku ya. Ada jawab juga Bapak Aing lah, Kang Deddy menang jadi presiden. Kang Deddy KDM pastinya, terus pasti KDM yang menang, KDM. Jadi 99,99% jawabannya adalah KDM kawan. Nah, ini adalah sebuah gambaran sebenarnya ya, seandainya nanti Pilpres sudah mulai lalu memang benar ya Pak Ahmad Lutfi ini juga maju di Pilpres lalu KDM juga maju. Nah, ini sudah jelas banget jawabannya siapa yang berpotensi menang. Kita tengok aja lah nanti ya kalau udah Pilpres kawan. Oke, itu adalah video yang pertama. Terus untuk video yang kedua kita tengok dulu. Ini ada sebuah video dari klarifikasi Mpok Popon gitu ya. Saya panggil Mpok Popon aja. Yuk kita simak kawan berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, saya berterima kasih
ternyata Bapak melihat Instagramnya Umi Oded ya, dan terima kasih atas tanggapannya. Perlu Bapak ketahui, saya lulusan PGA Pak tahun 89, kemudian mengajar di 2 tempat. 91 saya kuliah Pak, tetap sambil mengajar, dan sampai sekarang pun saya tetap menjadi guru di sebuah lembaga pendidikan di bawah Kemenag. Jadi guru aliyah Pak. Di sela-sela hari yang diberikan, yang ditugaskan oleh kepala sekolah, ada 2 hari Pak, saya diberikan keleluasaan untuk berbakti di lembaga pendidikan di mana sudah membesarkan saya. Saya dipercaya menjadi dosen dari tahun 97. Tapi menjadi guru itu dari mulai 90, 89, 90 sampai sekarang saya tetap menjadi guru. Dan saya merasakannya Pak, bagaimana menjadi guru. Saya bersyukur ditakdirkan oleh Allah, diberikan berbagai macam keamanahan, tugas, dan saya jalani dengan ikhlas. Artinya dinikmati Pak menjadi guru, menjadi dosen. Tapi kok ngeluh sih Bu Popon, Bu Popon. Apa saya perlu Pak menyampaikan biodata saya atau kurikulum vitae saya gitu? Kalau Bapak nggak percaya, silahkan Bapak cek di Kemenag. Ya, di Kemenag Kota Bandung ada tidak nama Popon Sumarni, Pak? Dan saya memang mengajar di lembaga di mana yang sudah membesarkan saya, yaitu sebuah perguruan tinggi. Saya mohon Bapak jangan marah. Saya kan hanya memberikan curhatan ke Ibu Siti, dengan harapan mudah-mudahan pendidikan jauh lebih baik. Lebih baik itu memang ada indikatornya. Dan indikator itu tergantung bagaimana siapa dan bagaimana orang membuatnya. Dan siapa pejabatnya yang membuat. Nah begitu Pak. Itu kan hanya sebuah curhatan dari hasil khususnya saya Pak sebagai gurunya. Tapi mungkin saja guru yang lain juga merasakan seperti saya. Buktinya tanyakan saja ke Bu Siti, ke Umi Siti ya, Umi Oded. Ya, Umi Siti itu bagaimana? Oke kawan, yang perlu saya garis bawahi dari kata-katanya itu, yang pertama adalah katanya melaksanakan banyak amanah dengan tulus. Kalau tulus Popon ya itu gak banyak ngeluh. Oke. Kalau ibu yang curhat sebelumnya itu kan terkesan mengeluh. Harus bangun lebih pagi lah, anak sendiri gak terurus lah, ya itu kan mengeluh. Kalau memang tulus gak ada mengeluh seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibu ini terkesan seperti berambisi gitu ya, semua diembat pekerjaannya, jadi dosen, jadi guru gitu, semuanya. Nah kalau misalnya ingat sama usia mungkin sudah sepuh gitu ya, lalu diembat semua pekerjaannya, ya otomatis pasti capek lah ya. Ujung-ujungnya ya pasti mengeluh kayak gitu. Kalau nggak mau mengeluh, nggak mau capek, ya salah satunya aja dikerjakan. Jangan diembat semua ya. Biar salah satunya mungkin diisi sama yang lain. Itu loh, itu tanggapan saya. Oke, ya deh. Ini kebetulan juga ada sebuah video dari salah satu warga plus 62 yang mereaksikan pernyataan dari Popon berikut ini kawan. Yuk kita simak ya. Kemudian mengajar di 2 tempat. Nih ya si Ibu Empon nih, ternyata dia kan kenapa dia menggebu-gebu gitu kan, curhat kemarin itu yang terkait ribet riweuh katanya gara-gara masuk jam 6.30 gitu kan. Anak orang keurus katanya, giliran anak sendiri kagak keurus. Ternyata dia ini kan ngajar di 2 sekolahan, double job gitu. Dan dia juga menegaskan katanya Bapak Aing kalau dia tuh nggak cuma jadi dosen tapi jadi guru juga, ada di madrasah aliyah katanya begitu. Jadi dia ngebagi waktu tuh buat ngambil ngajarnya itu double job. Nah kan
ibu di sini kan ibaratnya berani mengambil job double gitu kan. Berarti kan ibu juga udah tahu dong dari konsekuensinya begitu kan, terkait keribetan keriuhannya itu udah pasti ibu udah dapetin gitu konsekuensi dalam mengambil 2 pekerjaan gitu kan ya dalam 1 hari. Harusnya sih ibu paham ya. Nih, Bu, saya mah cuma mau ngasih ini nih ide nih, jalur saya nih ya. Soalnya sama Bu, saya juga riweh juga nih, termasuk riweh juga. Cuman memang saya kerjaannya bukan ngajar kayak ibu gitu ya. Kerjaan saya ini seorang wirausaha. Set dah, gua mau ngaku lagi gitu ya. Sebagai seorang wirausaha, sama gua juga nih. Subuh-subuh bangun nih, ngurusin anak gua nih buat berangkat sekolah. Masak juga sama Bu gitu kan ya, masak. Terus gue pergi nganterin anak gue sekolah tuh yang masih TK. Kalau anak gue yang SMP mah ibaratnya udah bisa pergi sendiri, jalan sendiri gitu kan. Gue siapin bekal-bekalnya buat mereka nih, yang anak SD juga gitu kan. Gue siapin bekalnya biar pada bawa bekal. Nah, abis pulang dari nganterin anak gue yang TK, gue langsung bikin adonan buat jualan gue, buat usaha gue. Dari jam 7, jam 8 pagi gue bikin adonan tuh. Ngerjain itu pesanan nyampe jam 8 malam, kadang mah nyampe jam 9 malam. Nah kayak sekarang nih, gua ibaratnya ya udah kelar produksi, gua sebelum mandi gua nyiapin apa dulu, nyiapin buat besok pagi perbekalan anak gua. Nih, tuh begini Bu, gua belanja buat besok pagi bekal anak-anak sekolah ya. Gua siangin dulu sekarang mumpung masih ada waktu nih. Pukul berapa ini? Pukul 7:30. Masih ada waktu, gua siangin begitu kan. Biar apa? Biar besok subuh itu udah tinggal osreng aja, tinggal matengin. Sambil nyolokin nasi juga tuh ya. Langsung osreng, matengin. Begitu. Udah gitu kelar gua mandi, baru gua istirahat ya. Istirahat. Orang guru bisa diambil juga ibu buat solusi ibu ya. Kalau ibu memang sibuk banget gitu. Ya setidaknya gunain IRT lah ya. Pekerja asisten rumah tangga lah gitu, maksudnya bukan IRT. Ah, betul tuh ya. Itu solusi dari salah satu warga plus 62 buat Popon biar gak ngeriut terus gitu ya. Biar gak banyak ngeluh-ngeluh kan, soalnya udah berani ngambil double job. Kalau double job diambil berarti siap-siap menerima konsekuensinya, ruwet lah, capek lah dan lain sebagainya. Kalau nggak mau capek, ruwet, riweh dan lain sebagainya, salah satunya aja lah. Terus tapi kalau misalnya double tetap mau diambil pekerjaannya, yang harus menggunakan IRT, ART, asisten rumah tangga, biar bisa membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah Anda gitu, oke? Iya deh. Tapi yang saya jadi teringat sampai sekarang perkataan dari Mpok Popon barusan, jangan marah ya Pak. Siapa yang marah? KDM nggak marah ya. Coba perhatikan video dari KDM. Apakah ada ekspresi marah dari wajahnya? KDM itu jangankan sebuah sebuah narasi ataupun juga komplain dari ibu ya, tapi komplain yang pedas, yang mengarah fitnah dan lain sebagainya. Kang Deddy itu nggak membalas dengan sebuah kemarahan kawan ya. Justru dengan senyuman, dengan candaan. Itu hebatnya KDM. Hatinya itu tulus. Terus gak gampang emosi kecuali dia harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mungkin merusak masa depan anak ya, berhadapan dengan orang-orang yang bisa mengganggu kenyamanan warga, itu biasanya marah Kang Deddy Mulyadi. Itu oke. Ya deh, itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Anda bisa memberikan saran ataupun juga komentar mengenai topik ini, langsung aja ramaikan di kolom komentar sekarang juga. Dan share sebanyak-banyaknya. Bantu subscribe jika belum, biar teman-teman selalu mendapatkan updatean terbaru dari sini. Yang paling penting adalah aktifkan notifikasinya sekarang juga. Terima kasih ya. Selamat beraktivitas dan selamat bersantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.